Selamat malam teman Bakudaya, kembali lagi di live Instagram di Bakudaya. Untuk tema malam ini, yaitu mengenai mengelola keuangan, tanpa berlama-lama lagi, saya akan mengajak kakak-kakak moderator dan kakak speaker untuk mengisi malamnya. Halo Bus, Halo Mbak Pepi, selamat malam. selamat malam. Hai Mbak Ren, selamat malam. Mbak Ren coba kedengaran suaranya nggak? Terdengar? Apakah Oke, suaraku siap. terdengar? Terdengar juga. Terdengar. Nice. Oke, clear ya. Clear, clear. Selamat malam, Bus. Selamat malam Mbak Rin. Kayaknya. Silakan. Apa tema kita malam ini sih? Kita mau ngobrolin duit. Oh my. Yuk, yuk. Ini tema yang selalu menarik ya tentang duit. Iya, menarik, aku setuju, tapi juga agak apa ya, kontradiktif gitu. Karena sebagian dari kita justru nggak nyaman ngomongin duit. Ya. Ya, ini kalau diomongin nggak nyaman, tapi nanti di belakang gitu kan. Iya benar, benar, Jadi, benar sekali. marilah kita obrolkan. Yes, secara jantan. Caranya. Oke, oh iya. Sebenarnya kenapa sih kita ngomongin duitnya tuh sekarang banget nih? Harus sekarang banget gitu. Kenapa, Bus? Kenapa, Bus? Di Kenapa? tengah tahun nih, kita tuh mulai ngomongin duit ya, Mei lah, udah deket tengah tahun ya, semester pertama. Kenapa, yo? Ya, Karena Bus mau menyampaikan sesuatu? Mungkin Ditodong. karena sudah mau tanggal 25. yeay, Oh, benar. Congratulations. cling, cling, Yes, cling gitu ya. yes, Good, tanggal good. Ya. 25. Yes, Nah, betul. teman Bakudaya ingat kalau di awal tahun kita mulai setting objektif, setting goals untuk panjang tahun ini. Nggak kerasa. Tiba-tiba sekarang udah bulan Mei. Bulan depan bulan Juni, tengah-tengah tahun banget. Which is tinggal minggu besok ya, itu udah tanggal 22. Yes. So it's a good time untuk mengunjungi kembali, revisit apa yang menjadi tujuan awal tahun. Salah satunya adalah tujuan keuangan gitu. Jadi sudah sejauh mana sekarang? Masih on track nggak? Ada yang perlu dilihat lagi atau di-adjust gitu kan? Yes. Untuk tengah tahun kedua. Kurang lebih gitu Mbak Pepi. Good. Cakep banget. Yes. Thank you. Bus, kualitas suara aku sama suaranya Mbak Reni di Bus seperti apa? Equal atau ada yang Lebih besar suaranya Mbak Rini. Lebih besar suaranya Mbak Reni. Built-in speaker di sini, built-in toa. Oke, baik. Padahal di aku suaranya Mbak Rani itu agak kecil gitu, makanya jadi aku bertanya. Tapi that's okay. Yang penting di busnya, karena kan nanti akan direcord di bus ya. Oke, siap. Udah cakep. Yes. Siapa sih yang mau kita undang untuk ngobrol duit? Kalau ngomongin duit, pastinya orang yang ahli di bidang duit yang kita undang. Nah, kalau dilihat dari posternya kan judulnya itu adalah ngobrol duit gitu kan ya, kalau dilihat di poster. Terus tuh ada namanya tuh di situ. Udah jelas. Keuangan bersama Eka Nurul Fitri CFP. Dari CFP-nya aja tuh kayaknya udah ahli aja Etama. Dan Eta gitu. Dan bukan hanya itu, Eka saat ini bekerja di salah satu lembaga negara yang ngurusin duit. Jadi udahlah ya, ini sih sudah tidak diragukan lagi sebagai narasumber yang bagus banget dan tepat banget untuk malam hari ini dengan tema kita pada malam hari ini. Kalau gitu, langsung aja. Oke? Marilah kita hadirkan. Silahkan, Bus. Kita Baik. undang.
narasumber kita yang keren ini. Oke. Aku sambil ajak yang lain untuk join di live-nya kita juga. Sure. Aha. Wow. Halo Eka. Wah, itu buku. Selamat malam Eka. Selamat Selamat malam, Mbak. Selamat bergabung. Bu, suaranya Eka oke? Oke. Oke, good, good. Oke, thank you banget Eka. Malam hari ini sudah bergabung dengan tema kita yang sangat hot and sexy ya. Ngobrol duit gitu kan. Langsung yang ahlinya juga yang kita invite nih ke sini. Nah, sebagai financial planner, sebenarnya kalau menurut Eka, kita langsung aja ya straight to the point karena waktu kita juga nggak banyak untuk hari ini. Nah, apa sih arti mengatur keuangan pribadi? Itu tuh apa artinya, Eka? Eka. Oh iya. Eka, putus-putus. Suaranya nggak masuk ya? Bus terdengar oke nggak di situ? Kurang jelas, Mbak. Kurang jelas. Aku close dulu, join lagi ya. Oh, boleh. Siap. Boleh. Dulu, nanti join lagi. Oke. Oh, padahal udah sedikit lagi tuh, udah penasaran banget. Iya. Biar kita menunggu Eka gitu. Mungkin sedikit brief teman Bakudaya ya. Yes. Ya Mbak ya. Tadi kan Yeah. kenapa sih sekarang gitu? Kenapa nggak besok? Kenapa nggak bulan depan misalnya? Karena Yes. dan sebenarnya ini juga kita ngobrolin duit sekarang gitu sehingga kita memahami apa sih pentingnya mengatur keuangan pribadi gitu ya. Dan kalau misalnya mungkin teman Bakudaya ada yang sudah fase ngatur keuangannya gitu. Ada yang belum pernah punya rencana keuangan. Apa sih bagaimana langkah pertama yang perlu dilakukan? Barangkali ya sudah jago mengatur keuangannya perusahaan tempat mereka bekerja, tapi keuangan pribadinya belum gitu kan. Iya. Aha. Nah, ini aku sudah bergabung. Yeay. Selamat datang kembali. Iya. Aku ulangi pertanyaan kami tadi ya. Aku ulangi lagi ya. Sebenarnya apa arti mengatur keuangan pribadi? Ngatur keuangan pribadi itu sebenarnya lebih merencanakan. Ini kita punya income nih gitu ya. Terus gimana sih cara ngaturnya? Cara ujungnya adalah tujuan kehidupan kita tercapai, Mbak Pepi. Jadi setiap kita mungkin punya goals-nya masing-masing gitu ya. Misalnya, let's say saya pengen haji umur 40 tahun gitu ya. Oh oke. Untuk haji itu kita butuh dana kan ya. Nah itu part of merencanakan keuangan. Jadi merencanakan keuangan tuh bukan cuma orang mungkin taunya, catat pengeluaran ya gitu ya. Terus harus ngerem apa ya? Enggak gitu. Tapi goals-nya apa gitu. Tujuan akhirnya mau apa. Kalau misalnya, saya pengen tiap hari liburan ke Eropa, that's fine gitu. Itu tujuan hidup kita, mimpi kita gitu kan. Di perencanaan keuangan tuh kita mau mewujudkan mimpi kita yang ketika mewujudkannya kan butuh uang gitu kan ya. Nah, kita mulai merencanakannya gitu. Bisa mulai dari tujuan gitu ya Kak, harus punya tujuan dulu. Ya betul Mbak Reni. Jadi biar kita tuh tahu kalau kita setting goals kan kita mesti tahu ya kita ujungnya kemana gitu ya. Jadi dari tengah juga kita nggak ada yang ngebelokin, kita inget lagi, oh ya goalsnya kita mau ini gitu. Sama sih konsepnya kayak gitu. Oke. Kalau mimpinya banyak gimana Kak? Gak mau jalan-jalan juga gitu, mau beli rumah. Oh, aduh banyak pisan. Nah, itu juga part yang penting, Mbak. Jadi di perencanaan keuangan juga akhirnya kita menyusun prioritas gitu. Banyak nih mimpi kita gitu. Kita mau prioritasnya yang mana dulu nih? Mau punya rumah dulu, atau mau naik haji dulu, atau mau jalan-jalan dulu gitu ya. Atau dana yang udah berkeluarga, mungkin dana pendidikan anak dulu gitu. Jadi nanti di perencanaan keuangan akhirnya kita ngeset prioritasnya kita, mau mimpinya kita mau yang mana duluan. Oke.
Kalau kemudian orang-orang suka merasa gini, Eka, ini uang aku tuh selalu kurang, gimana aku mau merencanakan untuk naik haji, sekolah anak, beli rumah gitu. Gimana tuh kalau kayak gitu tuh? Oke, ini case yang banyak terjadi ya. Case yang banyak terjadi itu sebenarnya mungkin bukan kurang, Mbak, tapi lebih ke kita nggak tahu uangnya kemana gitu ya. Gitu. Jadi misalnya besok nih kemarin deh gajian gitu ya, tanggal 25 bulan lalu gitu. Kita masih antisipasi how mesti kemana aja ya hasil gajiannya gitu ya. Nah itu yang karena kita nggak merencanakan itu, akhirnya ya udah ngerasanya kurang gitu. Belum akhir bulan kok kayaknya udah habis ya gitu. Nah nanti aku juga cerita akan gimana kita ngebudgeting gitu Mbak Pepi. Ngebudgeting itu ibaratnya kita bagi pos-pos gitu ya. Kayak di awal, dan itu better dilakukannya ketika kita terima penghasilan gitu. Jadi di awal nih kalau besok nih kita besok gajian gitu ya. Ya. Itu pakai rumus biasanya 50 30 20 kalau di Jepang saya tulis ya. Oke, 50 itu untuk keperluan sehari-hari. Itu ibaratnya bucketnya gitu ya. 50 untuk keperluan sehari-hari. Terus 30 itu buat kalau misalnya teman Bakudaya punya hutang gitu ya, atau misalnya tadi pengen jalan-jalan, tabungan buat jalan-jalan gitu, itu di 30% gitu. Sisanya yang 20% itu nanti kita buat investasi atau tabungan kayak gitu Mbak Pepi. Jadi posnya 50, 30, 20. Siap. Ya gitu. Jadi setiap orang sosok diterusin dulu. Setiap orang mungkin emang punya bakatnya beda-beda nih, Mbak Pepi. Misalnya, let's say, aku kalau dari kebutuhan aku sebenarnya misalnya, let's say 60%. Dan itu sebenarnya nggak saklek gitu ya, Mbak. Karena kebutuhan orang beda-beda. Tapi at least punya posnya masing-masing dan dilakukan dengan konsisten gitu. Jadi, perencanaan keuangan itu nggak perlu nunggu gaji besar, nggak perlu kondisi ideal dulu gitu, tapi emang mulainya dari sekarang, mulainya dari emang hal-hal yang kecil yang bisa kita lakuin gitu Mbak. Baik, siap, thank you. Mulai dari tujuannya dulu, mulai dari sekarang, dan mulai dari hal-hal yang bisa kita lakukan. Nah, tadi kan udah ada persentase 50, 30, 20. Tapi misalnya kalau selama ini nggak pernah ngatur kayak gitu, mulainya tuh gimana, Kak? Ini kan kayaknya mulainya, tadi kan katanya harus konsisten. Nah, sebelum bisa konsisten harus mulai dulu nih. Nah, mulainya tuh gimana gitu? Mulanya sebenarnya kalau kita, ini aku menganalogikan pengen hidup sehat gitu ya. Kalau kita pengen hidup sehat kan biasanya kita pertama nimbang berat badan dulu kali ya, atau misalnya ngukur tensi darah berapa, gula darah gitu ya, iya check up, medical check up gitu. Nah di keuangan juga ada namanya financial check up Mbak. Jadi financial check up itu sebenarnya lebih kayak kita tahu kondisi keuangannya kita tuh kayak gimana gitu. Coba teman-teman Bakudaya flashback ke belakang. Kita rinci lagi gitu ya, sebenarnya pengeluaran kita itu sebulannya tuh seperti apa gitu ya, apakah kita startnya mulai dari posisi minus atau makan tabungan gitu ya tiap bulannya, atau memang impas, jadi kita nggak bisa nabung tapi cukup gitu ya, atau sebenarnya saya masih bisa nge-spare nih ya, punya tabungan gitu. Jadi tahu dulu kondisinya kita dari mana. Nah, setelah itu kita catat nih, Mbak Pepi, dari catat tadi pengeluaran tadi gitu ya, pemasukan. Terus kita evaluasi tuh biasanya. Yang bisa saya optimalkan atau saya review lagi gitu. Nah, karena nggak punya rencana, biasanya orang-orang tuh akan impulsif buying gitu ya. Nah ini tuh Mbak yang bikin ya udah loss aja gitu, bocor tuh uang udah ibaratnya gitu ya. Nah jadi kita bisa evaluasi mana aja pos-pos yang mungkin saya bisa kurangin nih gitu ya. Kayak misalnya aku suka banget ngopi gitu ya. Oke, aku review lagi ngopinya tuh seminggu berapa kali sih harusnya, atau aku butuhnya gitu ya.
Membedakan kebutuhan dan keinginan juga penting banget agar kita tahu gitu ya. Oh emang itu butuhnya ini gitu ya. Itu Mbak. Jadi pertama mulai dari mencatat, terus abis itu baru langkah berikutnya tadi budgeting tadi. Gitu, Mbak. Oke, baik, thank you. Ya pas gitu Kak ya. Sampai hari ini gitu, kita berapa kali sih biasanya ngopi, dihitung-hitung sendiri dulu gitu ya? Nah, ini banyak cara nih Mbak Reni. Jadi ada yang kalau buat ngitung-ngitung, nyatat-nyatat, ada yang versi orang pakai buku gitu ya, dibawa bukunya kemana-mana gitu ya. Terus ada yang emang pakai Excel. Kalau nonton filmnya Home Sweet Loan ya, dia kan pakai Excel tuh di filmnya gitu, dia mencatat pengeluarannya dia gitu ya. Atau ada yang sekarang kita juga dimudahkan pakai aplikasi, Mbak. Jadi ada aplikasi, salah satunya yang aku pakai juga, pakai Spendi. Jadi itu kita mencatat pengeluaran apa sama pemasukannya apa. Kalau bisa memang mencatatnya sampai hal-hal detail. Gitu. Jadi saya misalnya buat transport, naik ojek gitu ya, berapa gitu ya, makan, minum kopinya berapa gitu ya. Sampai memang kita terbiasa dulu nih Mbak untuk mencatat pengeluaran kita gitu. Jadi yang di perencanaan keuangan yang dibangun tuh habitnya, kebiasaan untuk kita care gitu. Oh, oke, ada dampak nih ketika saya belanja gitu ya. Yang tadi tuh impulsif buying-nya apakah kita bisa tekan gitu Mbak. Terus tadi balik lagi goals-nya kita gitu. Kita mengatur untuk tujuan hidupnya kita, mimpi-mimpinya kita gitu Mbak. Kak. Atau kalau misalnya ini, what do you think Kak? Sekarang bisa kemana-mana bayarnya pakai kris gitu ya. Jadi catat di situ semua, kita seminggu sekali mungkin kita lihat. Kan mudah juga gitu ya. Bisa. Nah, enaknya kalau pakai aplikasi tuh kita bisa kelihatan Mbak. Yang tadi tuh pos 50, 30, 20-nya tuh kita kebanyakan di mana gitu. Ini pengalaman. Ini pengalaman pribadi aku. Jadi kayak misalnya, oh aku bisa ngelihat, oh pengeluaran aku tuh lebih dari 50% nih gitu ya. Oh, kayak nanti aku bisa review lagi, oh mana nih yang bisa aku adjust gitu ya. Terus nanti aku bisa juga kelihatan tabungan aku gitu ya, sebulan ini aku nabungnya berapa gitu. Nah itu enaknya pakai aplikasi sih gitu. Kalau pakai kris bisa juga, sebenarnya lebih ke nyamannya teman-teman kayak gimana sih gitu. Oke. Tadi kan Eka bilang harus detail ya. Misalnya gini, aku transfer ke GoPay gitu ya, 500. Nah 500 itu dicatat atau pada saat penggunaan GoPay untuk bayar tol, untuk bayar parkir, ya bayar tol gitu. Yang mana yang dicatatnya, Kak? Senyamannya sih Mbak ya. Kalau untuk pemula misalnya yang, aduh ribet banget sih nyampe nyatet-nyatet gitu ya, sampai sedetail itu gitu. Ya, dan oke gitu GoPay. Tapi kalau aku sendiri nyatetnya sampai detail Mbak. Karena 500.000 itu aku bisa belanjanya apa aja tuh gitu. Apakah nanti belanja GoFood-nya lebih banyak daripada transportnya gitu. Jadi aku bisa tahu pengeluaran bulanan aku berapa sih GoFood-nya aku beli hari apa bulan itu gitu Mbak. Oke. Baik. Siap. So Mbak Reni mangga tuh impact atau manfaat gitu yang mungkin Eka bisa bagikan. Apa sih manfaatnya orang punya perencanaan keuangan yang baik? Jadi perencanaan keuangan yang baik tuh sebenarnya bikin kita lebih nyaman Mbak sama hidup kita, lebih happy sama hidup kita. Kenapa? Karena kalau perencanaan keuangannya baik, kita akan lebih prepare sama di perencanaan keuangan kita punya dana darurat gitu. Ketika kita udah aware tuh ya, kalau misalnya ada keadaan mendesak, kita udah nggak ketar-ketir lagi, aduh duitnya dari mana ya gitu. Karena kita tadi udah merencanakan gitu, punya dana darurat gitu. Kemudian juga kalau mengelola keuangan, akhirnya kita lebih fokus sama tujuan jangka panjangnya kita. Instead of kita cuma belanja gitu Mbak. Oke, punya uang, saya pengennya langsung dapat bonus gitu ya. Oke, kita langsung liburan kemana gitu. Tapi balik lagi, goals-nya itu saya mau apa aja ya gitu. Jadi lebih terencana, lebih terorganisir, dan menurut aku jadinya lebih nyaman gitu Mbak. Jadi nggak gerabak-gerubuk,
lagi banyak duit, ayo kita foya-foya gitu ya, atau misalnya makan di luar terus gitu. Tapi ada porsinya gitu. Merencanakan keuangan itu juga bukan berarti pelit ya sama diri sendiri, tapi kita memprioritaskan gitu. Memang ada masa-masanya kita kayak menunda kesenangan sementara gitu ya, untuk kita tahu, oke, saya akan beberapa tahun lagi akan punya rumah misalnya gitu. Kayak gitu sih, Mbak. Jadi nyaman, happy, kalau aku bayangkan ada ketenangan gitu ya, peace of mind. Betul, betul, betul. Planning, oke. Baik. Lalu nih, kalau yang pernah Eka alami atau misalnya klien-kliennya Eka yang datang, yang cerita atau minta advice dari Eka tentang financial planning ini, biasanya tantangan atau ya tantangan lah ya yang dihadapi oleh mereka tuh apa? Banyakan tuh biasanya tadi Mbak, yang pertama nggak tahu uangnya habis kemana ya. Iya, itu sih yang paling banyak gitu. Jadi nggak tahu uangnya kemana. Terus yang kedua, sekarang itu ada yang namanya tren FOMO kan Mbak, fear of missing out gitu. Jadi kalau kita nggak ikutan tren, kayaknya kita tuh nggak oke gitu ya, kayak kita nggak gaul gitu ya. Nah itu juga menurut aku tantangan tersendiri. Karena kalau misalnya kita masih beli sesuatu atau melakukan sesuatu karena ingin dicap bagus, ingin dicap terlihat sukses, atau ingin terlihat kaya ibaratnya, itu nanti akan mengganggu sebenarnya kita sendiri gitu. Jadi kepuasannya kita juga akhirnya akan drain our energy gitu ya. Karena tadi menggantungkan sama orang lain, dan tadi keuangannya jadinya boncos gitu kan ya. Pengen orang lain beli HP gitu ya, oke ganti HP, padahal mungkin belum butuh gitu Mbak. Jadi tantangannya dua ini sih Mbak, yang mostly teman-temanku atau klienku hadapin, karena memang goals-nya tadi Mbak, dia masih mikir tuh, kita tuh masih mikir ngapain sih perencanaan keuangan gitu, ya gedein aja income-nya, nanti juga senang gitu hidupnya gitu. Tapi yang aku rasain Mbak, di awal tahap kita merencanakan keuangan tuh memang lebih ke kita bangun habitnya dulu. Jadi berapapun nanti gajinya kita gitu, kita akan merasa cukup gitu Mbak, karena we live on what we deserve gitu. Jadi kalau misalnya sering banget aku dengar cerita, dulu gaji 10 juta cukup, sekarang gaji 25 juta kok kurang ya gitu. Gitu. Jadi itu ada yang aneh tuh dari pola hidup kita, kebiasaan kita berinteraksi sama keuangan gitu. Apakah memang kita beli barang-barang yang memang nggak kita butuhin gitu ya, hanya untuk gengsi gitu ya, atau memang keuangannya jadi bocor kemana-mana gitu, karena ya tadi kita nggak bisa nge-record nih uangnya kemana aja gitu. Ya. Ini saja kalau yang kayak Eka ceritakan tadi, income bertambah tapi lifestyle-nya berubah gitu ya. Betul. Kenaikan income-nya itu nggak match dengan kenaikan lifestyle-nya gitu. Iya, betul. Itu namanya treadmill teori ya kalau nggak salah. Jadi kayak di treadmill, kita tahu kan treadmill lari aja gitu ya. Jadi gaji 10 juta, oke, kita motor ke kantor pakai motor gitu ya kendaraannya. Terus gaji 25 juta, oke, kita beli mobil gitu ya. Let's say apa ya, Mitsubishi Expander gitu ya. Terus gaji 50 juta, oke, ganti BYD Steel gitu ya. Terus naik lagi kendaraannya juga upgrade gitu ya. Nah, jadinya kita on a treadmill gitu. Jadi kita sebenarnya jalan di tempat gitu. Itu sih. Terus sama satu lagi sebetulnya yang perlu aku highlight, kita kadang lupa untuk menabung atau investasi. Tell us more. Iya gitu. Apa bedanya nabung sama investasi? Kalau nabung ya kan memang kita menyisihkan ya.
yang emang itu nanti kita pakai. Tapi kalau investasi, how we create passive income tuh Mbak. Jadi kita punya dari bekerja kita mungkin dapat income gitu ya, kita atau pasangan kita bekerja dapat income. Tapi habis itu uangnya mau diapain gitu? Apakah uangnya juga kita ikut bekerja gitu ya? Sehingga kita buat yang namanya passive income. Jadi passive income adalah sesuatu yang kita nggak ngapa-ngapain itu menghasilkan untuk kita gitu. Itu passive income gitu. Bisa banyak cara untuk mendapatkan itu. Nanti ya di sesi berikutnya mungkin aku akan cerita investasi mana aja gitu karena banyak banget gitu ya. Belum pernah gitu kan. Iya, betul. Kan gitu. Tabung aja sulit apalagi investasi. Iya, benar. Kak, mau balik ke yang common challenge tadi. Kalau Eka sampaikan bahwa tantangan terbesar biasanya nggak tahu uangnya habis kemana, kemudian adanya FOMO gitu. Kalau nggak ikutan tren, nggak oke gitu. Jadi ikutan tren, otomatis spending. Nah, apa mindset yang bisa diterapkan sehingga kita bisa overcome these challenges? Yang pertama, kan kita biasanya dapetin FOMO itu dari sosial media, bener gak sih? Menurut aku sosial media tuh jadi kayak driven gitu ya, ngedrive kita untuk kalau misalnya yang kita tonton konten-konten yang impulsif buying, kita jadi kayak eager tuh. Oke, gue harus punya ini, gue harus kalau yang lain liburan ke luar negeri, oke, gue juga harus punya gitu. Nah, gitu Mbak. Itu menurut aku mindset yang dipunya adalah yang ada di sosial media itu nggak murni 100% emang real condition gitu loh. Jadi jangan menyamakan, jangan membandingkan kehidupan kita sama orang itu gitu ya, value-nya itu berbeda gitu. Jadi emang punya mindset-nya menurut aku punya goals-nya kita sendiri apa gitu. Jadi saya pengennya seperti apa gitu. Kemudian yang kita stick to berpegang teguh kepada goals-nya kita gitu ya. Benar Mbak gitu. Dan tadi sosial media itu jadikan ya memang kita bersosial media gitu. Kalau aku boleh saran mungkin kita bisa unfollow konten-konten yang emang membuat kita jadinya lebih impulsif buying gitu. Sekarang kan banyak banget tuh yang kayak kontennya yang unboxing lah, terus promo sale lah gitu. Kan sekarang kita dimudahkan dengan transaksi kan Mbak, kita pakai kris gitu kan, belanja jadi gampang banget gitu. Jadi menurut aku iya betul, pay later pay later ya itu PR berikutnya ya teman Baku Daya gitu. Jadi ini juga menurut aku yang perlu kita cek ke diri kita sendiri. Menurut aku juga mindset berikutnya yang penting adalah uang itu tools Mbak, bukan goals. Jadi kalau misalnya nanti kita bilang, oke, gue harus punya penghasilan gede nih biar nanti gue enak, jadi ngapa-ngapain juga bebas gitu, financial freedom. Tapi balik lagi gitu, uang itu cuma alat gitu. Kalau udah duitnya udah banyak terus mau apa gitu? Kan pasti ada tujuan-tujuan tertentu yang memang kita pengen capai gitu ya di hidup gitu. Jadi jangan biarkan karena uang itu mempengaruhi psikologis sih Mbak sebenarnya menurut aku kayak gitu. Itu yang perlu dibangun Mbak. Jangan sampai uang memperalat kita ya. Uang alatnya. Bener, kita yang ngendaliin uang, bukan uang yang mengendalikan kita gitu Mbak. Ini good mindset nih ya, menurut aku ya, mindset yang bagus yang perlu dimiliki oleh kita semua nih, bahwa uang itu adalah ya alat dan bukan goals-nya juga gitu ya. Goals-nya mungkin kesehatan, goals-nya mungkin happiness bersama keluarga, goals-nya mungkin anak-anak sekolah dengan baik gitu ya, dan uang hanya goals-nya aja. Really good, menarik sekali. Oke. Menarik buat aku tadi yang Eka bilang bahwa unfollow konten-konten yang membuat kita misalnya impulsif. Berarti kan itu perlu mindfulness gitu. Kita perlu jujur sama diri sendiri tentang kebiasaan-kebiasaan kita. Kapan sih kita impulsif? Biasanya kalau lihat apa gitu, sehingga kita tahu
mana sosial media yang memang memberikan manfaat atau dampak baik buat kita, mana yang enggak gitu ya. Benar, Mbak. Agree. Jadi, betul. Jadi yang aku praktekin nih Mbak, biasanya kalau aku mau belanja, aku kayak nunda dulu. Nunda untuk nggak langsung check out. Oh, taruh di keranjang dulu, jangan langsung Taruh check. di keranjang dulu gitu. Jadi nanti itu ngasih aku jeda untuk berpikir ini itu emang aku butuh atau cuma pengen doang ya. Nah, jadi biasanya 1 kali 24 jam atau biasanya sampai 3 kali sih. Kalau 3 kali masih kepikiran, berarti emang aku butuh gitu ya. Gitu. Jadi itu akan jadi kayak refleksi, oh oke, kayaknya emang butuh nih gitu. Instead of kita, oh ada yang lucu nih langsung beli gitu. Nah ini juga akhirnya menunda, ngasih kita jeda sih Mbak, untuk nggak impulsif buying gitu. Ya. Good ya, Really menarik banget. Dan kemana-mana gitu. Tadi yang ngomongin duit, kirain hanya duit doang gitu. Ternyata tuh ke sosial media, ke tujuan hidup gitu ya. Habits. Habits ya, it's really good, really good. Mungkin nanti kita akan ada sesi berikutnya ya teman Baku Daya. Investasi. Ya, ngomongin investasi. Mungkin juga topik sosial media. Iya. Interesting. Yeah. Itu akan sangat menarik. Eka, karena waktu ya, kira-kira Eka bisa nggak share 3 poin aja dari yang dibahas malam ini yang kira-kira nanti bisa langsung dipetik oleh teman Baku Daya dan akan dibawa pulang. Oke. Yang pertama teman Baku Daya, merencanakan keuangan itu harusnya nggak bikin kita tersiksa. Karena merencanakan keuangan itu ketika kita bilang kita perlu mencatat pengeluaran, itu justru harusnya bikin kita happy. Karena kita melakukannya dengan, membudgetkannya dengan realistis. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentuin tujuan. Setiap kita pasti pengen tujuan, punya tujuan gitu ya. Wujudin mimpi-mimpinya teman-teman gitu. Mau punya rumah, mau jalan-jalan, anaknya harus sekolah di luar negeri gitu ya. Mimpinya perlu diwujudin gitu. Dengan apa? Kita coba untuk evaluasi lagi gitu ya. Mana aja pos-pos pengeluaran kita yang memang kita perlu evaluasi gitu. Apakah kita happy tuh dengan belanja impulsif buying gitu. Biasanya yang kayak gitu happy-nya cuma sebentar, tapi habis itu enggak gitu ya. Akar masalahnya ternyata bukan di belanja gitu. Solusinya ternyata bukan di belanja, tapi ada akar masalah yang belum kita selesaiin gitu. Jadi mungkin itu ya 3 key points. Next time aku harap bisa ngasih masukan yang lebih banyak lagi di lain yang kesempatan lagi. Siap. Ada pertanyaan nih di komen. Saran akun yang perlu di follow selain akun Mbak Eka jika ingin berkeuangan. Banyak banget. Terus terang aku jadi financial planner karena terinspirasi sama Mbak Ligwina Hananto. Itu 2011 aku udah mulai ikutan seminarnya beliau beberapa kali. Itu aku saranin boleh teman-teman ikutan ke sana. Atau yang udah terkenal mungkin ya Mbak Prita Gozi gitu ya, tentang financial planning juga. Terus yang mostly aku sih 2 itu sih Mbak. Ada juga mungkin beberapa kayak Finplan, terus ada Andika Diskartes, beberapa yang kecil-kecil sih. Tapi menurut aku kalau mau fokus coba ikutin yang 2 itu bener-bener ngajarin kita menurut aku habit ya. Tadi di merencanakan keuangan tuh kita bikin membangun kebiasaan untuk lebih bijak. Kalau aku bilangnya bukan pelit sama diri sendiri enggak, tapi kita bijaksana gitu ya, prioritasnya yang mana gitu Mbak. Oke, thank you banget Eka. Sama-sama begitu. Mau mengatakan sesuatu Mbak Reni mangga? Ngomong-ngomong iya betul, lagi-lagi diingatkan bahwa hemat berbeda dengan pelit. Dengan gitu. pelit. Ya. Iya, benar. Sip, kalau gitu 30 menit sangat singkat kalau ngobrol-ngobrol
seru kayak gini ya. Jadi teman Baku Daya, nantikan kita pasti akan ada episode berikutnya yang ngobrol duit nih, karena banyak banget kalau ngobrol duit, banyak elemen yang bisa kita kupas ya. Hari ini Betul. kita mengupasnya untuk gimana kalau kita baru mulai gitu kan. Nanti kita bisa bahas lebih dalam lagi secara spesifik, misalnya tentang menabung itu bagaimana, tentang investasi apa aja gitu ya. Nanti kita bisa bahas lagi. Oke. Eka, ada yang mau ditambahkan terakhir sebelum kita akhiri? Aku sangat berharap, Mbak, salah satu mimpinya aku, financial literasi gitu ya, literasi keuangan di Indonesia itu akan tumbuh gitu, Mbak. Jadi dari mana financial literasi tumbuh? Ya dari kita mulai dulu merencanakan, atau kita bijak merencanakan keuangan kita, gitu, Mbak. Jadi merencanakan keuangan itu bukan tentang hemat ya, sekali lagi teman-teman, tapi bagaimana kita mewujudkan mimpi-mimpi kita gitu. Jadi goals itu akan kita wujudkan. Betapa bahagianya, bayangin, yang teman-teman bayangin mungkin adalah betapa bahagianya nanti kita bisa mewujudkan mimpinya kita gitu. Gitu sih Mbak Pepi. Makasih banyak, aku udah di-invite di Baku Daya. Aku juga seneng banget. Mbak Reni ada lagi? Enggak, aku juga sudah. Thank you so much Eka, thank you so much. Aku kembalikan ke Bush. Thank you Eka, Mbak Pipi. Sama Mbak Pipi, Mbak Reni. Teman Baku Daya, terima kasih sudah mengikuti dari awal sampai akhir sesi live Instagram ini. Untuk yang ingin menyaksikan secara utuh, akan ada di YouTube kami di @bakudaya. Dan untuk teman Baku Daya, terima kasih sekali lagi. Dan untuk Mbak Eka, terima kasih juga sudah meluangkan waktunya. Dan untuk minggu depan, kami ada sesi webinar. Jangan lupa untuk join di webinar kami di hari Rabu minggu depan. Jalan-jalan ke Semarang, jangan lupa beli rujak. Supaya hidup tenang, rencanakan keuangan dengan bijak. Keren, Bu. Oke. Terima kasih lagi semuanya. Thank you. Bye.